Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mutiara Kehidupan, channel yang menyajikan kisah-kisah menarik dan juga menginspirasi. Kali ini kami akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Nasib Pria Miskin Dijodohkan Sama Gadis Lugu. Baru 3 bulan nikah, istri masuk rumah sakit jiwa dan dihamili perawat. Inilah nasib pria miskin dijodohkan sama gadis lugu yang berubah menjadi pilu. Baru saja 3 bulan menikah, sang istri justru masuk rumah sakit jiwa dan dihamili oleh perawat. Tak pernah dibayangkan Xiaohai jika pernikahannya akibat perjodohan harus mengalami hal pahit seperti ini. Xiaohai yang seorang pria miskin awalnya bahagia dijodohkan dengan gadis muda dan lugu seperti Xiaoyu. Dilansir dari eva.vn, saat menikah Xiaoyu masih berusia 21 tahun. Namun siapa sangka, belum lama menikmati bahagia biduk rumah tangganya, Xiaoyu mendadak bersikap aneh. Tak ingin kejiwaan sang istri terganggu, Xiaohai memutuskan untuk berkonsultasi dengan pihak rumah sakit jiwa. Alhasil, pihak rumah sakit jiwa menyarankan agar Xiaoyu menjalani perawatan selama 3 bulan di rumah sakit jiwa Kabupaten Wei, China. Selama 3 bulan perawatan tersebut, Xiaohai dan keluarganya tak boleh menjenguk Xiaoyu. Setelah 3 bulan berlalu, Xiaohai kaget mengetahui jika Xiaoyu telah hamil. Usia kandungan Xiaoyu memasuki usia 51 hari. Xiaohai berasal dari latar belakang yang miskin. Terima kasih kepada penjodohnya, Xiaoyu. Pernikahan pada Oktober 2019 menelan biaya 200.000 yuan. Pada awalnya, Xiaohai memperhatikan bahwa istrinya tidak memiliki masalah, hanya diam dan lembut menanggapi. Paman Xiaohai mengatakan bahwa mak comblang perjodohan keponakannya itu mengungkapkan bahwa Xiaoyu adalah gadis lugu dan jujur. Meskipun kecerdasannya tidak tinggi, tetapi itu cukup untuk hidup di pedesaan. Pada Maret 2020, keluarga Xiaohai mulai menemukan bahwa Xiaoyu memiliki gejala yang tidak normal. Dia tidak berbicara, tidak makan, hanya suka tidur dan tidak ingin berkomunikasi dengan siapapun. Setelah berkonsultasi dengan kedua belah pihak keluarga, Xiaohai memutuskan untuk membawa istrinya ke Rumah Sakit Rehabilitasi Mental Kabupaten Wei untuk pemeriksaan. Di sini, Kepala Departemen Psikiatri Xiang berkata bahwa penyakit Xiaoyu dapat disembuhkan dalam waktu 3 bulan. Pada 7 April, Xiaohai mengatur untuk membawa istrinya ke rumah sakit untuk perawatan, dan dia harus bekerja jauh untuk mendapatkan uang untuk melunasi hutangnya dan memenuhi kebutuhan. Tidak lama setelah itu, ibu Xiaohai dirawat di rumah sakit untuk mengunjungi menantunya, tetapi ditolak oleh rumah sakit. Staf rumah sakit mengatakan bahwa tidak diperbolehkan mengunjungi pasien untuk menghindari gangguan selama proses perawatan. Setelah lebih dari 3 bulan di rumah sakit, pada 19 Juli, ibu Xiaohai meninggalkan rumah sakit dan membawa pulang menantunya. Xiaohai berkata bahwa alasan utama dia membawa istrinya pulang adalah karena dia tidak mampu membayar perawatan medis, dan situasi Xiaoyu juga tidak memuaskan. Sekitar setengah bulan kemudian, ibu Xiaohai menemukan masalah baru pada menantu perempuannya. Dia menemukan bahwa Xiaoyu sering muntah setelah makan. Pada pertengahan Agustus, Xiaohai membawa istrinya ke pemeriksaan ketika dia terkejut mengetahui bahwa istrinya hamil 50 hari.
Ini berarti Xiao Yu hamil sekitar bulan Juni saat berada di rumah sakit jiwa. Dari April hingga Agustus, Xiao He selalu bekerja jauh, tidak pernah dekat dengan istrinya. Jadi anak itu jelas bukan miliknya, membuatnya sangat marah dan marah. Pada 22 Agustus, keluarga Xiao Hai pergi ke Rumah Sakit Rehabilitasi Mental Kabupaten Wei untuk meminta penjelasan yang memuaskan. Menghadapi tekanan besar, seorang perawat pria bermarga Guo mengakui bahwa anak itu adalah anaknya. Parahnya, ia beralasan bahwa berhubungan dengan Xiao Yu adalah sukarela alias suka sama suka. Fakta ini sangat mengejutkan Xiao Hai dan keluarganya. Belum lagi, perawat pria Guo dan pihak rumah sakit bertanggung jawab atas perawatan masing-masing di rumah sakit. Pada 5 November, Wakil Direktur Rumah Sakit Rehabilitasi Mental Kabupaten Wei mengatakan mereka tidak tahu apa-apa tentang kehamilan Xiao Yu sampai 22 Agustus. Guo berusia 31 tahun, lajang, telah bekerja di sini selama 5-6 tahun, terutama merawat pasien mental. Awalnya, tempat perawatan Xiao Yu berada di lantai 3 dan tempat kerja Guo di lantai 2. Tetapi mungkin karena kontrol yang buruk, kejadian ini terjadi. Menurut investigasi rumah sakit, ada kemungkinan Xiao Yu secara sukarela pergi dari lantai 3 ke lantai 2. Pada saat itu, semua perawat pergi makan, hanya Guo yang sedang bertugas, tidak dapat mengendalikan diri. Perbuatan tak senonoh itu pun terjadi. Wakil Direktur Rumah Sakit mengatakan dia memecat Guo sejak Agustus. Tapi ini juga masalah moralitas manusia, jadi dia harus dimintai pertanggungjawaban. Pada tanggal 8 November, reporter mewawancarai paman Xiao Hai. Diketahui bahwa keluarga mereka tidak dapat menemukan Guo selama lebih dari 2 bulan. Karena marah, keluarga Xiao Hai memutuskan untuk melapor ke polisi. Berkat intervensi hukum, seorang pengacara di kota Shijiazhuang, Provinsi Hebei, berbicara tentang insiden ini. Dia menunjukkan bahwa Departemen Kepolisian harus mengeluarkan surat kuasa jika Xiao Yu adalah korban pelecehan seksual. Pengacara pun meminta Guo harus dipidana, sebab Guo melakukannya dengan orang yang menderita sakit jiwa. Selain itu, pihak rumah sakit juga harus memiliki tanggung jawab tertentu atas pengelolaan staf dan kepentingan pasien.